Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa ISA USD atau di gold menggunakan metode Smart Money Concept. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di daily itu berhasil mengambil previous daily high di hari Senin ya. Jadi kemarin itu bergerak, hari Selasa itu bergerak sekitar 300 pips atau 30 dolar per troy ounce. Oke, kita akan pindahkan untuk batas atas breakout di previous daily high-nya ke harga 2664.36, itu high hari kemarin. Kemudian untuk batas bawah kita akan pindahkan ya dari 2614.90 ke harga di low di hari kemarin di 2633.03 ya. Akan tetapi ini tidak berhasil close di atas high-nya. Memang tapi close-nya berada di atas dari open candle di hari Senin. Ya, tapi kita coba lihat ya, apakah pergerakan hari ini akan lanjut naik ke atas atau seperti apa ya. Oke, di time frame daily-nya kita akan coba pantau apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari daily ini ya. Ini nampak jelas bahwasanya dari pergerakan ini menunjukkan bahwasanya ada kenaikan ya. Tapi ini naiknya ini saya pikir akan menuju level kemarin saya tungguin. Saya memang semalam itu melihat ada potensi sell ya di sesi Amerika, akan tapi saya nggak dapat ya, bukan nggak dapat ya, jadi lepas pantauannya di M1 itu sebenarnya ada real chok, cuman saya nggak pantau ya. Saya pikir saya tunggu di drop base stopnya di sekitar 2684 itu ada reaksi. Saya pikir bisa naik sampai sana, ternyata tidak bisa membuat break of structure di time frame yang lebih kecil. Nanti kita perjelas ya di time frame yang berikutnya. Nah, di daily-nya ini ada berhasil keluar dari inside bar-nya ya. Ini sebuah inside bar dan kemarin juga sempat masuk ke order block di daily. Nah, ini kan order block daily dan ini keluar dari inside bar. Kemudian dia turun, koreksi, kemudian dia lanjut naik. Nah, akan tapi ini tidak berhasil mengambil high di harga 2665.32. Sebenarnya ini kan target buy-nya ya, tapi dia nggak sampai ambil sana. Kemudian pada saat rilis data keluar jam 10 malam sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan forecast bahwasanya data yang keluar itu adalah membuat dampak positif terhadap indeks dolar ya. Oke, di daily-nya kita lihat ya. Kalau secara pattern ya, ini sebenarnya patternnya juga pattern ini ya, symmetrical ya, symmetrical triangle. Ini bisa lebih, kalau symmetrical triangle ini kan atasnya trendnya begitu, bawah trendnya seperti ini ya. Walaupun secara struktur di H4 itu memang bearish ya, tapi di struktur H1 ini masih menciptakan high valid ya. Di atas ini all time high-nya ini sebuah high valid ya, belum jadi sebuah break of structure ya. Ya, seandainya di sini nanti dia berhasil break ya, nah, ini akan arahnya akan ke sana sebenarnya ya. Ini apakah harga ini mampu membuat break di harga ini ya. Ini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, sepertinya area ini tuh area drop base drop ya. Kalau dia ada reaksi mungkin turunnya nggak sampai sini. Nah, ini ada batas mungkin seperti ini di trendline bawah ini. Kita akan coba cari untuk target profit dan untuk entry buy ya. Kalau kita menggunakan metode symmetrical triangle atau pattern chart pattern ya, di daily-nya seperti itu. Jadi kita sudah tandain mana yang hari ini di break, baik itu previous daily high-nya maupun previous daily low-nya. Itu untuk intraday itu akan kita coba untuk entry ya.
Nah, di 1 jam di 4 jamnya seperti apa? Nah, di 4 jam seperti yang kita sudah sampaikan di analisa hari kemarin, di hari Selasa, bahwasanya harga ini masih melanjutkan naik ya untuk di channel bullishnya. Tapi ingat, channel bullish ini dia patternnya adalah bear flag ya. Bear flag itu ketika misalkan harganya kita asumsikan berharap harganya sentuh di area drop base drop ya di 2680-an. Kemudian kalau emang tadi di area symmetrical, dia akan turun ya, break kemudian lanjut. At least kalau misalkan menggunakan menggunakan pattern bearish ya, kita tarik pullnya ya. Kalau misalkan ya, di sini ada reaksi ya, itu kita akan tarik pull dari sini ya, mungkin misalkan di sini ya, itu area yang dituju ya sesuai sebenarnya di area sell side liquidity ya, sekitar di harga ini ya di 2536 atau paling tidak di sini ya di harga 2583.92 itu akan menjadi target taking profit untuk kita sell ya. Tapi kita harus benar-benar cari tahu ya di sini apakah memang ada konfirmasi untuk entry kita sell ya. Oke, di 4 jamnya seperti itu. Jadi masih bearish ya, kalau dari struktur ini memang masih bearish. Kenapa? Karena di sini membuat sebuah change of character, kemudian ini sudah menjadi low valid karena sudah ambil inducement. Tapi lagi-lagi areanya berada di area akumulasi atau bisa dibilang ya sideways ya. Ketika dia naik turun balik sini, ketika dia turun kemudian dia naik ke area ini. Sebenarnya ada area apa sih ini ya? Ini banyak harga tersentuh di sini ya, area pivot ya. Ya, banyak area di sini, banyak transaksi, ini menjadi area penting ya. Nah, ini mungkin nanti malam ya, di Kamis dini hari ada FOMC ya, kemudian hari Jumat juga ada NFP. Kemungkinan ini akan lebih jelas ya, apakah benar memang di sini akan membuat reaksi lebih jauh, membuat break of structure di A4, atau memang ternyata ini jebol dan lanjut ke atas ya. Kalau misalkan tadi kita lihat dia jebol kemudian retest, dia lanjut membuat all time high baru. Jadi semua skenario kemungkinan itu masih bisa terjadi ya di market. Oke. Di 1 jam coba kita cek. Di 1 jam. Nah, di 1 jam memang masih eksternalnya bearish ya. Nah, kemarin itu sebenarnya saya tunggu di sini nggak nyampe-nyampe. Saya pikir bisa break of structure, ini kan sebuah struktur internal. Dia break of structure, kita cari sell di sini, tapi ternyata yang kita tandai sebagai area supply ini ada reaksi ya. Di sini ada reaksi. Nah, di area sini ya, cuman kemarin nggak dapet sih, sayang banget ya, nggak mantau. Di M1 itu ada konfirmasi sebenarnya. Kalau kita mempergunakan konfirmasi entry ini sebenarnya cukup bagus ya. Terbukti harga ini dia ya terbantu ya dengan adanya rilis data di semalam itu, membuat harga ini turun lumayan drastis ya. Nah, di M1 itu sebenarnya juga ada konfirmasi entry, cuman kemarin saya nggak lihat nggak fokus di sini ya, karena saya tunggu fokus di atas, cari konfirmasi di atas. Ternyata di sini di supply di yang tadi kita tandain itu ada reaksi di M1. Jadi kalau kita lihat ini kan ada sebuah pullback ya. Ini pullback ya, dan boss ya. Ini kan sebuah pullback, ini menjadi inducementnya. Kemudian high valid di break. High valid di break ini menjadi sebuah break of structure ya. Kemudian kita lihat dia bikin higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian pullback diambil. Tapi ternyata di sini dia membuat sebuah real choke atau change of character ya. Jadi perubahan karakter di M1. Nah, ini real choke, change of character ya. Nah, di sini sini saya luput di jam berapa ya ini. Ini membuat real choke itu jam 9 malam. Saya tidur ini. Karena capek kan, saya tidur aja lah, nanti jam 10 saya lihat lagi. Ternyata saya nggak mantau ya. Agak lumayan capek semalam. Jam 9 tidur, jam 10 lewat saya baru bangun. Nah, ini terjadinya di sini tuh jam ini di sini di posisi di hampir jam 10 ya. Jadi kalau kita ada change of character ini kita cari pullback. Nah, di sini ada inducement ya. Inducement di
M1. Nah, ternyata ini memvalidkan low ya. Di sini kita bisa tarik Fibonacci. Jadi entry-nya sebenarnya seperti ini ya. Dan di area 79 ya, tepatnya di sini ada order block ya. Ada zona premium. Ini kan sebuah bearish order block. Dia sangat reaksinya sangat tipis ya, sangat oke sebenarnya buat kalau misalkan amannya sih 79 atau 705. Ini sebenarnya kalau tahu semalam tidak lepas ya, kita bisa entry di sini dengan resiko sangat kecil ya. Di atas ini kan cuma 15 pip. Ya minimal kalau kita pakai Fibonacci ini di sini ya. Tepat ini. 150 pips. Ya mas belum rezeki. Sebenarnya sangat bagus ya. RR-nya 1/9, hampir 1/10. Jadi risiko 15 pips, taking profit 150 pips. Ya sudah, nggak apa-apa, kita cari lagi. Yang penting kita tahu caranya ya. Kalau misalkan ini kan namanya belum rezeki, kita nggak kepantau ya, nggak kedetek, nggak terlihat, nggak ngelihat yang mantengin market gitu. Oke, di M1 ada break of structure ya di sini. Kita tandain tadi sebagai change of character, kemudian ini sebuah break of structure. Coba kita lanjutkan. Apakah ada potensi untuk hari ini ya di M1 ya tapi. Oke, ini menjadi change of character. Apakah menjadi sebuah FVC correction atau impulsif bullish? Bentar, harga berada posisi di oh di M1 sudah ada inducement ya. Ini ada pullback kan, ini pullback. Oke, berarti areanya untuk M1 itu kalau kita mau sell lebar banget ya ini ya. Bentar, sudah ada high valid dan low valid, sudah masuk area golden ratio. Kalau menggunakan M1 ya kemungkinan di sini kita bisa coba cari entry sell ya dengan sebuah ada POI ya. Nah, di sini kalau kita mau cari sell, coba di M5, coba kita cek ya. M5 kalau M5 ini sebuah inducement ya. Inducement pos terakhir mana ya? M5 ini sebuah pos, kemudian ini dicok, ini cok, M5 nya bullish. Ini inducement. Oke, betul, sudah ada high valid low valid. Oke, berarti di M5 adakah POI? Ini masih ada order block ya. Ada 2 order block di sini. Ya. Sama di sini. Ini apakah sudah dimitigasi? Ini sudah kayaknya. Variable gapnya sudah dimitigasi. Ya, ada 2 area ya di kita untuk area buy-nya itu di sini. Itu di M15. Di M15 di M15 apakah cok juga ya?
Inducementnya di sini M15. Berarti ada dua pantauan kita, entry sell di sini, kemudian entry buy-nya di bawah sini. Dua area itu ya. Ini sebuah liquidity semua bisa diambil. Jadi kita coba cek di indeks dolar ya. Indeks dolar seperti yang kita sudah sampaikan di analisa video hari Selasa kemarin, ini masih strong bullish ya, masih bullish. Kemudian harga kemarin sampai demand dan ini menjadi sebuah strong low. Inducementnya ini ada berada di ini juga inducement, artinya kemungkinan harga ini masih akan lanjut ke atas ya. Jadi, kalau misalkan harga ini bisa break ke bawah ya, otomatis ini menjadi sebuah change of character. Tapi sementara ini masih bullish untuk indeks dolar. Coba kita cek untuk news di hari ini ya. Oke, kita sudah ada di news ya di hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Ada dua rilis data. Yang pertama jam 8.15 atau jam malam ya waktu Indonesia Barat sekitar 20.15 itu ada IDP non-farm employment change. Data yang sebelumnya atau previousnya itu 146.000, kemudian forecastnya di 139.000. Jadi manakala actualnya ini ternyata sama atau bahkan lebih kecil daripada forecast, maka itu akan membuat sebuah bad news untuk indeks dolar. Di sini kita lihat forecastnya lebih kecil dari previousnya ya. Jadi ada potensi ini bad news ya. Untuk IDP non-farm employment change prediksinya bad news untuk dolar, mungkin turun koreksi ya. Kemudian yang kedua jam 8.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam itu ada unemployment claims. Nah ini kemungkinan kita bisa jadikan acuan ya untuk nanti di hari Jumat non-farm payroll ya, NFP datanya seperti apa, nanti kita cocokkan actualnya di hari ini seperti apa, kita akan bisa meraba untuk di hari Jumatnya ya. Di previousnya di unemployment claim itu previousnya 211.000 ya. Kemudian di forecastnya 214.000. Jadi ini juga bad news ya. Jadi adanya klaim tingkat pengangguran yang meningkat ya, yang dari 211 ke 214.000. Jadi adanya peningkatan unemployment claims. Jadi misalkan ini ternyata actualnya ini sama dengan forecast atau bahkan lebih besar, maka itu akan membuat sebuah efek yang negatif terhadap dolar. Jadi dua rilis data ini sama ya, tapi ya yang jelas nanti actualnya seperti apa kita baru bisa lihat efeknya bahkan bagaimana. Tapi ini kalau kita lihat sekilas dari data yang disajikan dari Forex Factory ini, dua rilis data ini akan memberikan sebuah dampak yang negatif terhadap dolar. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada kembali di chart ya. Jadi hari ini ada dua area ya, baik itu di area buy-nya maupun area sell-nya menggunakan struktur yang di sini ya. Kita lihat struktur yang terdekat aja ya. Kalau misalkan harga di drop ini kayaknya masih agak jauh ya. Apakah nanti pada saat NFP atau pada saat FOMC nanti malam kan Kamis dini hari, sebenarnya masuknya juga Rabu malam, tapi ya itu Kamis dini hari ya, kita semua sudah tidur, barangkali kita nggak trade ya di FOMC. Jadi nanti malam itu di FOMC akan ada sebuah pengumuman ya tentang inflasi, kemudian tentang suku bunga dan lain sebagainya, kebijakan The Fed ke depan itu apakah lebih hawkish atau lebih dovish ya. Kalau hawkish artinya dia akan memperkuat dolar, tapi kalau misalkan ternyata dia dovish atau lebih soft ya, artinya dia akan dolar ini akan mengalami penurunan, dan ini efeknya terhadap pair USD termasuk di gold atau XAU ini akan membuat sebuah tekanan bullish kembali ya. Jadi sudah ada area yang kita tandain ya, mudah-mudahan sih apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan ya. Saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat yang maksimal dan profit yang banyak ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Oke,
Yang belum join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Kemudian yang ingin ikut mentorship ya silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya juga sudah saya taruh di deskripsi. Kemudian yang ingin join di grup diskusi yang free silahkan chat admin untuk mendapatkan verifikasi terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, saya see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.